Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Jurusan BKI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Agus Sukino MPD. Yang saya hormati Kaprodi BK Unma Banten, Bapak Dr. Ade Hidayat MPD. Yang saya hormati moderator Ibu Imalatul Khairat MPD. Yang saya banggakan para peserta seminar nasional perwakilan BKI BPI seluruh Indonesia. Rekan-rekan peserta seminar yang saya hormati, yang saya banggakan, izinkan saya mengurai sedikit tentang tema mengatasi kejenuhan melalui BK Perspektif Kemasyarakatan pada masa COVID-19 ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita awali dari BK Perspektif Kemasyarakatan. Setelah saya baca ya berbagai literatur ya, baik luar ataupun dalam negeri, saya punya kesimpulan BK Perspektif Kemasyarakatan sangat terkait dengan profesi pekerjaan sosial. Apa pekerjaan sosial? Pekerjaan sosial merupakan sebuah kegiatan pelayanan sosial berdasarkan body of knowledge, body of value, body of skill untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu berdaya dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya sehingga dapat terwujud keberfungsian sosial yang mereka miliki sesuai dengan perannya. Ada 3 kata kunci kalau begitu ya, ketika kita ingin mengimplementasikan BK berdasarkan perspektif kemasyarakatan. Kata kunci pertama adalah body of knowledge. Pelayanan, bimbingan konseling, perspektif kemasyarakatan harus berpijak pada kerangka-kerangka pengetahuan ilmiah yang sudah teruji validitasnya. Kedua, kata kuncinya adalah body of value. Pelayanan BK, perspektif kemasyarakatan harus berpijak pada kerangka nilai tentang konsepsi manusia, konsepsi masyarakat, dan yang berkaitan dengan interaksi antara orang-orang. Yang ketiga, kata kuncinya adalah body of skill. Pelayanan BK, perspektif masyarakat harus berpijak pada kerangka keterampilan. Ketiga-tiganya itu harus berkaitan dengan ilmu, dengan nilai, dengan skill konseling. Misalnya konseling eksistensial humanistik, konseling rasional emotif, konseling gestal, konseling behavioral, konseling logoterapi, konseling nerapi, dan konseling lainnya. Misalnya tekniknya ya, teknik direfleksi, teknik intensi paradoksial, teknik asosiasi bebas, teknik analisa mimpi ya, teknik ABC, dan lain-lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, berarti kalau begitu BK perspektif kemasyarakatan itu adalah berkaitan dengan pelayanan-pelayanan sosial ya, yang itu terkait dengan individu, kelompok agar mereka bisa berdaya. Nah, rekan-rekan sekalian, yuk saya mengajak, mari kita cari tahu tentang dampak pandemi COVID-19. Saya pada kali ini menggunakan proses konseling trait and factor ya dari Edmund G. Williamson ya, G. Williamson. Ini salah satunya, tapi bisa sebetulnya menggunakan perspektif yang lain ya. Yang pertama di konseling ini ya, ketika kita ingin mengetahui tentang persoalan, yang pertama adalah tahapnya analisis ya. Analisis ini adalah mengumpulkan informasi tentang akar masalah dari dampak masa pandemi COVID-19 dan sikap individu atau masyarakat yang terjadi di lingkungan sosial yang itu terkena dampak pandemi COVID-19. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh pemahaman tentang masalah diri atau masyarakat sehubungan nanti dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh penyesuaian diri atau adaptasi diri, baik untuk masa sekarang atau maupun yang akan datang ketika terjadi perubahan situasi. Tahap kedua adalah sintesis, rekan-rekan ya. Sintesis merupakan usaha merangkum, menggolong-golongkan, serta menghubung-hubungkan data yang telah dikumpulkan sehingga tergambar keseluruhan masalah pribadi dan sosial dari dampak masa pandemi COVID-19 karena ada PSBB atau ada lockdown atau ada social distancing atau ada physical distancing. Nah, kemudian dari tahap sintesis ini masuk pada tahap diagnosis.
Tahap diagnosis ini adalah langkah menarik kesimpulan logis mengenai masalah-masalah yang dihadapi individu atau sosial atas dasar gambaran hasil analisis dan sintesis. Pada tahap ini dilakukan 3 kegiatan, yakni mengidentifikasi masalah, merumuskan sumber-sumber penyebab masalah atau yang disebut dengan etiologi, dan sekaligus melakukan prognosis, yakni tahap keempat, proses konseling atau treatment. Nah, rekan-rekan peserta seminar, kita masuk pada kejenuhan. Masalah kejenuhan yang konon banyak yang mengalami saat ini saat ketika masa pandemi COVID-19 itu muncul di tengah-tengah kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat dari penyebabnya, itu beberapa psikolog itu menyebutkan bahwa penyebab utama munculnya kejenuhan salah satunya itu adalah dengan adanya cabin fever. Jadi ada gejala cabin fever. Jadi gejala psikologis kata para psikolog, sebagian psikolog, dalam masa isolasi diri, masa karantina diri, masa bekerja di rumah dari rumah, itu karena ada kebijakan lockdown, social distancing, physical distancing, dan PSBB di masa pandemi COVID-19 biasanya suka muncul gejala psikologis dari seseorang yang tidak mampu keluar dari fase kritis atau fase recovery di dalam proses adaptasi ketika terjadi ada perubahan. Akibatnya muncul perasaan jenuh, bosan, motivasi menurun, tidak semangat, dan sebagainya. Dalam ilmu psikologi, fenomena biasanya disebut dengan cabin fever. Meski belum ditetapkan sebagai penyakit psikis resmi, cabin fever sudah diterima sebagai fenomena umum. Ketika seseorang terjebak di tempat tertutup untuk waktu yang lama, dia mengalami hiruk pikuk dalam diameter yang kecil, ia akan mengalami keresahan yang khas. Menurut Philo Wright, Direktur Riset Klinis American Psychological Association, gejalanya diantaranya adalah emosi negatif dan keresahan yang disebabkan oleh pergerakan terbatas, mudah marah, rekan-rekan, kemudian bosan, jenuh, putus semangat, susah istirahat, bahkan rekan-rekan susah konsentrasi. Oke, kita lanjut sebelumnya istilah cabin fever itu sebetulnya sudah lama ada di barat khususnya di Eropa. Itu ketika terjadi satu negara diterpa badai salju, kemudian terpaksa mereka harus mengkarantina diri di rumah. Mereka itu sudah biasa sebetulnya dengan adanya COVID-19 sebetulnya harus biasa. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita menggali langkah upaya-upaya dalam mengatasi kejenuhan masa pandemi COVID-19 karena adanya tadi dampak dari isolasi diri, karantina diri, dan lain-lain. Ini kata tadi counseling trait and factor atau psikodrama. Pertama adalah kita harus mulai melakukan klarifikasi diri. Ada apa dengan saya? Kenapa saya seperti ini? Apakah saya memang tidak siap dengan perubahan yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dimunculkan pada diri itu harus terus dilahirkan sehingga pada akhirnya diri kita bisa menjawab bahwa saya itu begini, seharusnya saya begini, sehingga pada akhirnya jawaban-jawaban itu memberikan pemahaman pada dirinya di level kedua. Kalau sudah memberikan pemahaman pada dirinya, maka kemudian akan terjadi yang disebut dengan penerimaan diri atas situasi, kenyataan yang itu datang pada dirinya. Kalau sudah begitu, maka akan sadar. Ketika sadar, baru kemudian muncul pengarahan diri. Pengarahan diri ini adalah seharusnya nanti seperti ini, kamu harus berjalan seperti ini. Itu oleh dirinya sendiri. Jadi artinya ada dialog intrapersonal, ada komunikasi intrapersonal antara dirinya dengan dirinya. Kalau sudah ada pengarahan diri, baru kemudian bisa dia mengaktifasi diri dalam bentuk-bentuk aktualisasi diri. Sehat dia, bakal sehat dia Oke, lanjut. Nah, rekan-rekan sekalian, kita fokus pada aktualisasi diri, aktualisasi peran diri dalam backup perspektif kemasyarakatan. Saya mengambil 3 pendekatan yang menurut pandangan saya adalah pendekatan besar hasil bacaan saya. Tentu rekan-rekan juga sama membaca yang lain, tetapi saya
menyimpulkan inilah 3 pendekatan besar dalam perspektif ya BK ya, pendekatan kemasyarakatan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan refleksif terapeutik, bukan reflektif ya, refleksif ya. Yang kedua adalah sosialis kolektivis. Yang ketiga adalah individual reformis ya. Oke, rekan-rekan sekalian, apa itu aktualisasi peran diri pembimbing perspektif kemasyarakatan dalam konteks refleksif terapeutik? Yang pertama kita harus tahu dulu terapeutik ya. Terapeutik itu adalah proses interaksi untuk saling mendorong dan mengajarkan kerjasama antara konselor dan konseli melalui empati, merasakan apa yang dirasakan oleh lain, sehingga pada akhirnya karena merasakan ikut membantu menyelesaikan masalah. Orang lain juga sama ikut membantu masalah yang dihadapi oleh kita. Yang kedua adalah refleksif, proses interaksi yang saling memberi pengaruh positif satu orang dengan yang lainnya untuk mengubah keadaan yang katakanlah tidak mengenakan, tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, tidak bahagia menjadi bahagia dengan sharing gagasan, sharing ide, sharing hobi, sharing kesenangan yang bermanfaat dan lainnya. Nah, yang keempat, setelah kita tahu tentang terapeutik dan refleksif ya, maka yang disebut dengan aktualisasi peran dalam konteks refleksif terapeutik adalah bagaimana seorang pembimbing itu bisa selalu mengembangkan keahliannya, kita sebagai konselor ya, mengembangkan keahliannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan individu dan bagi orang lain dengan peningkatan dan melalui fasilitasi bagi pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan diri dan orang lain. Nah, yang keempat, bahwa seorang konselor perspektif masyarakatan harus selalu mengembangkan kekuatan personal dan orang lain dalam mengatasi penderitaan dan persoalan yang merugikan kehidupan, termasuk di masa COVID-19 ini. Kalau orang merasa, maka kita harus mengembangkan kekuatan orang lain tersebut. Kita harus ikut tergerak membantunya ya. Paling tidak mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Apa itu aktualisasi peran dalam konteks sosialis kolektivis ya? Nah, rekan-rekan sekalian, dalam konteks peran ini, seorang pembimbing perspektif masyarakatan itu harus mampu semakin menguatkan keahliannya ya, atau hobinya atau kesenangannya yang bermanfaat untuk mengembangkan kerjasama dan sistem pemberian dukungan timbal balik dalam masyarakat. Jadi mengembangkan kerjasama, kemudian saling memberikan dukungan, yang itu kemudian terjadi timbal balik yang bisa menyehatkan. Yang kedua, ya, selalu berupaya membantu orang atau anggota masyarakat dengan memberdayakan seoptimal mungkin, sehingga mampu mengambil bagian secara aktif dalam proses belajar sosial secara konstruktif dan positif. Jadi, mau tidak mau kita sebagai pembimbing, ya, perspektif kemasyarakatan itu harus mulai ikut membantu masyarakat. Ya, kalau sudah ikut membantu masyarakat, kita kemudian punya aktivitas, ya kita seolah-olah normal, akhirnya kejenuhan itu hilang sendiri. Ya. Yang ketiga adalah mengembangkan lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas kreatif tertentu di mana semua orang dapat memiliki dan terlibat aktif di dalamnya serta mengambil manfaat program-program yang dikembangkannya. Seorang pembimbing, seorang konselor perspektif kemasyarakatan, dia harus pandai mengembangkan lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas kreatif. Ya. Yang komunitas dan lembaga kreatif tersebut itu memiliki manfaat untuk menyelesaikan problem-problem di dalam kehidupan masyarakat secara nyata atau dirinya sendiri. Oke, yang ketiga, apa itu aktualisasi peran dalam konteks individual reformis? Nah, dalam konteks ini, seorang pembimbing perspektif kemasyarakatan harus mampu melakukan perubahan paradigma dan teknis hidup ya sebagai strategi coping adaptasi ya dari perubahan kondisi dan situasi budaya hidup yang berubah. Misalnya hari ini ya pandemi COVID-19 itu ternyata telah merubah ya budaya hidup ya, telah merubah gaya belajar, telah merubah gaya-gaya interaksi ya. Jadi artinya orang yang itu punya profesi atau dia sehat, ya dia bisa langsung melakukan perubahan paradigma dan teknis hidup sebagai strategi coping adaptasi dari perubahan yang terjadi. Yang kedua, ya
seorang pembimbing perspektif kemasyarakatan itu harus mampu menguatkan dirinya sebagai orang yang mampu melakukan social empowering atau social engineering, ya. Berat emang ini, ya, tetapi emang mau tidak mau, ya, kita sebagai seorang konselor dan profesi itu pasti akan terus, ya, mengikuti kita, ya, mau tidak mau kita harus belajar menguatkan diri sebagai orang yang mampu melakukan social empowering dan social engineering bagi masyarakat. Yang ketiga adalah semakin menguatkan diri pada nilai-nilai spiritual agama yang diyakininya dalam ruang-ruang keheningan dan kontemplasi. Artinya, rekan-rekan sekalian, tidak cukup kemudian kita aktif, tapi kita juga harus melakukan kontemplasi, melakukan renungan. Yang renungan dan kontemplasi itu adalah untuk menguatkan nilai-nilai spiritualitas agama yang ada di dalam keyakinan kita, sehingga kita bisa jadi ketika aktif, kita dibarengi oleh perilaku yang hilim, lemah lembut, perilaku yang santun, perilaku yang sabar, perilaku yang tawakal. Yang terakhir, ya, dalam konteks individual reformasi itu adalah orang pembimbing, ya, yang bergerak dalam bidang BK perspektif masyarakatan itu harus senantiasa mengaktifasi diri dalam program-program empati sosial, misalnya seperti lembaga sedekah, lembaga amil zakat, lembaga trauma healing dan sebagainya. Itu harus mulai mengaktifasi diri, ya, pada program-program empati sosial kalau kita emang ingin konsen di bidang BK perspektif kemasyarakatan. Oke. 3 aktualisasi peran itu, ya, bisa kita lakukan kalau kita sudah bisa memahami dalam masa pandemi COVID-19 ini, ya, itu ada di zona mana, ya. Saya sempat membuat catatan dan kemudian ternyata muncul juga, ya, menjadi kebijakan atau imbauan dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Ada 3 zona, ada zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh, ya. Nah, kalau di zona ketakutan kita nggak mungkin bisa punya aktualisasi dalam peran-peran yang sudah disebutkan. Zona belajar setengah matang, tidak full, kira-kira begitu, ya, masih belajar. Tapi kalau kita kemudian belajar untuk masuk pada zona bertumbuh, maka kita bisa memiliki aktualisasi diri, ya, dalam peran-peran bimbingan konseling perspektif kemasyarakatan, dan itu bisa menjadi jalan untuk mengatasi kejenuhan. Yang muncul kemudian adalah senyuman kebahagiaan, senyuman keceriaan dari, ya, kebahagiaan, ya, yang itu dimiliki oleh diri ketika kita mengaktifasi dalam program-program bimbingan konseling perspektif masyarakat. Oke, rekan-rekan peserta seminar nasional, ya, saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjut dalam diskusi, ya, yang akan dibuka. Mudah-mudahan semakin nanti melebar, semakin kemudian keluar ilmunya dari rekan-rekan, ya. Intinya dari saya, kita bisa bahagia, ya, kemudian kejenuhan bisa menjadi senyuman. Kenapa? Karena kita sudah paham dan sadar bahwa COVID-19 itu hanya salah satu problem masalah dalam kehidupan. Oleh karena itu, bangkitlah kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.